Di sini saya akan tunjukin ke teman-teman sesuatu yang bikin teman-teman akan coba aplikasinya. Ya, kita akan buat namanya alarm. Oke. Alarm itu kita harus buat rule-nya dulu. Ada di bagian alerting, di bagian threshold. Nah, contoh misalkan, saya ingin buat rule baru atau aturan baru. Maka saya akan tentukan berdasarkan apa targetnya. Ya, misalkan Ubuntu. Nah, Ubuntu yang apanya? Ya, istilahnya itu parameter apanya yang ingin dijadikan target kita untuk dijadikan alarmnya. Misalkan CPU usage misalkan ya. Misalkan. Kemudian usage-nya, nah ini kayaknya ada bug deh, saya nggak tahu kenapa. Ya, dia munculnya kayak gitu terus. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, kita buat threshold rule-nya itu usage. Kemudian operatornya saya akan buat lebih besar sama dengan atau lebih besar dari. Nah, di sini kita buat 20%. Jadi ketika penggunaan CPU-nya itu lebih dari 20%, maka akan muncul alarm. Oke. Nah, alarm priority-nya apa? Apakah ingin warning, emergency, atau critical? Misalkan, oke, kita sebut emergency ya, misalkan ya. Kemudian triggernya sekali aja misalkan. Maksud dari trigger time itu, ketika ada penggunaan CPU melebihi 20, sekali itu masih diabaikan. Oh, cuman sekali kok. Turun lagi nih. Kemudian naik lagi 20. Oh, 2 kali nih. Abaikan dulu. Jangan kirim alarm. Kemudian muncul ketiga kali. Tek. Lebih dari 20%. Maka alarmnya muncul. Nah, itu triggernya. Kalau 1 berarti, ya sudah. Ketika muncul sekali, melebihi 20%, maka triggernya akan muncul. Alarmnya langsung muncul. Nah, untuk membuktikannya, di sini saya gunakan 1 aja ya. Kemudian, di sini ada variabel-variabelnya yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat notice atau pesannya. Misalkan saya ingin menggunakan seperti ini. Ada variabel app, nanti dia akan menampilkan nama app-nya, kemudian matriksnya, kemudian metriknya, kemudian pesannya sudah melebihi batas dari penggunaannya berapa. Ya, atau kemudian dicurigai ada serangan DDoS. Ini contoh. Oke, ini contohnya. Kemudian enable threshold, oke, sudah. Terus kita tinggal oke. Beres. Sekarang kita uji coba apakah rule ini berfungsi atau tidak. Nanti alarmnya itu akan muncul di bagian alarm center. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk pengujiannya di sini saya akan gunakan Kali Linux, kemudian saya akan serang dengan menggunakan DDoS. Ya, di sini saya akan gunakan protokol UDP untuk serangannya, kemudian jumlah paket yang dikirim adalah sebanyak 60 kali. Ya, tapi berarti kurang lebih 1 menit ya mungkin ya. Kemudian saya akan coba enter. Oke. Sudah mulai, kita perhatikan di bagian alerting, sambil kita refresh, ting, dan muncul. Ya, jadi kalau kita lihat di monitor center, khusus di Ubuntu, misalkan tadi serangannya ke 35 ya. Kalau kita lihat CPU infonya, itu usage-nya itu 26%. Maka itu sudah masuk ke threshold-nya, lebih dari 20%. Dan akhirnya dia akan melakukan trigger untuk menjalankan rule threshold itu ke alarm sini. Oke. Nah, ini alert kontennya. Ini yang kita buat di notice tadi. Variabel app-nya apa? Misalkan Ubuntu, kemudian ada CPU-nya, matriksnya, kemudian metriknya, usage, itu sudah melebihi batas. Jadi dari 26, bukan dari sih harusnya, dari 20, ya. Sekarang itu 26, harusnya seperti itu. Jadi terserah teman-teman bikin notisnya seperti apa. Nah, dicurigai ada serangan DDoS. Nah, kemudian di sini ada tag-nya. Ya, ada tag-nya, kemudian di sini ada statusnya, apakah alarm ini
sudah kita benerin dalam tanda kutip ya, sudah kita tangani atau belum. Kalau sudah, tinggal di bagian operate ini teman-teman pilih mark proses ya. Jadi sedang diproses alarm ini. Kalau sudah diproses, ya sudah, berarti teman-teman tinggal hapus saja. Atau nggak mau dihapus juga terserah lah pokoknya. Nah, ini adalah pembuktiannya bahwa Heartbeat itu bisa memberikan alarm. Ya, supaya teman-teman tahu, oh ternyata ada serangan nih, oh ternyata ada request yang sangat-sangat besar nih, dan seterusnya. Gimana nih? Seru kan? Yuk bermain dengan dashboard monitor itu seru kalau ada yang seperti ini dengan catatan open source. Masih kurang seru. Terakhir, saya akan buktikan ke teman-teman bahwa ketika ada alarm, nanti akan diteruskan ke media sosial yang teman-teman miliki. Contoh di sini saya menggunakan Discord. Emang bisa, Pak? Ayo coba. Sekarang kita masuk ke masih di alerting di bagian notification. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya notice receiver. Oke, teman-teman bisa buat dengan tombol new receiver, kemudian nanti namanya apa, kemudian jenisnya apa, mau SMS, email, webhook, dan seterusnya. Nah, saya di sini menggunakan Discord bot. Kemudian teman-teman harus cari bot tokennya, kemudian channel ID dari Discord yang teman-teman miliki. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya aja. Oke? Setelah kita membuat notice receiver-nya, kemudian kita buat notice policy-nya. Notice template-nya dulu. Ya, template-nya mau seperti apa? Contoh misalkan di sini sudah ada Discord bot template-nya. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya kurang lebih seperti ini. Atau pengen buat sendiri, silakan. Misalkan kita buat new template, kemudian nama template-nya Discord. Kemudian notice-nya lewat Discord bot. Template kontennya misalkan kita buat hati-hati ada serangan DDoS misalkan. Kemudian oke. Kemudian setelah beres template-nya, kita ke notice polisinya, bikin baru, nama polisinya misalkan Discord policy. Receiver-nya kita pilih yang sudah kita bikin tadi. Kemudian template-nya kita pilih Discord yang kita bikin, atau bisa pakai yang sistem preset. Ya, itu bebas gimana teman-teman aja. Kemudian time period-nya juga kita set unlimited aja, ya. Notification time juga ya mau kapanpun lah gitu ya. Kemudian enable-nya udah, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita akan coba apakah notifikasi receiver ini berhasil atau tidak. Nah, sekarang kita coba lagi lakukan serangan DOS. Dan ini adalah Discord-nya. Dan muncul pesannya. Heartbeat alert notify. Hati-hati ada serangan DDoS. Oke, gimana nih teman-teman? Puas ya? Kalau nggak puas, silakan teman-teman explore sendirilah aplikasi dari Heartbeat ini. Oh ya, sebelum kita akhiri, saya disclaimer dulu bahwa video ini bukan di-endorse atau di apapun ya. Jadi ini pure saya ingin nunjukin ke teman-teman bahwa ada tools yang open source, nggak butuh agent, tapi bisa memonitoring semua endpoint yang ada di jaringan. Bahkan bisa sampai membuat alarm, bikin alarm, sampai memberikan alarm itu ke notifikasi media sosial. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang lain, tapi secara umum teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya di sini. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe, kemudian komen, like, dan share video ini supaya banyak yang nonton. Makasih banyak. Kemudian juga kalau ada saran, kritik, atau masukan, feel free teman-teman tulis di kolom komentar. Biar rame, kemudian biar channel ini aktif dan bisa grow, ya, bisa berkembang.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Thank you pisan. Kemudian kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan topik yang menarik. Oh ya, kalau ada saran mau bahas apa, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.